Forum Silaturahmi Desa, Silatdes, se-Kabupaten Takalar menghadiri rapat dengar pendapat RDP, digelar DPRD Kabupaten Takalar, Jumat tanggal 4 September tahun 2020. Didampingi Ketua Bain HAM RI diwakili Herman Nompo SH, Ketua Advokat Pengusaha Indonesia, Lukman SH Pemerhati Desa Ormas, serta media Ketua Forum Silatdes IR. Hamin Daeng Nyanrang mengajukan 9 poin untuk dibahas dalam RDP oleh DPRD. RDP dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Takalar, Muhammad Darwis Sijaya didampingi Ketua Komisi 1, H. Nurdin HS. Mengatakan bahwa ada desa wisata agro, desa digital, gimana bisa jalankan ini ketika pelaksana tugas di desa seperti yang Pak Ketua sampaikan tadi tidak punya visi. Jadi kedatangan kita hari ini sebetulnya bukan hanya menyoal tentang kapan itu pilkadesnya, tetapi ke depan pilkades yang berkualitas harus menjadi komitmen kita bersama. Majunya Takalar ini adalah ditentukan besar oleh kepala desa, karena dia adalah perangkat terdepan di dalam membawa perubahan besar di Takalar. Ini yang kita bicarakan tadi terkait dengan pilkades. Menata sistem yang kemudian bisa melahirkan kandidat atau calon-calon kepala desa yang betul-betul layak untuk menjadi figur yang bisa menjadi pemimpin di desa tersebut. Paripurna, pada praksi mana-mana kami berteriak tentang desa. Bahkan di media hampir tiap minggu kami berteriak. Tidak ada yang dukung. Hari ini saya bersyukur bahwa ada teman-teman hadir di sini untuk mendukung kami. Luar biasa Pak, kami sudah berteriak. Dari 2018 kami berteriak, undang kami pertama juga di Komisi 1 dan kebetulan wakil ketua Komisi 1. Dari 2018 kami berteriak tentang pilkades, tapi tidak ada apa-apa. Kami sudah berikan anggarannya, kami akan berdalih. Alasan tidak mampu karena waktu yang mepet. 2019 kita sudah siapkan anggarannya, kita revisi perdana. Revisi perda Pumal sebenarnya dalam aturan tanpa direvisi pun bisa dilaksanakan pilkades. Karena itu putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK itu sifatnya mengikat dan tanpa direvisi pun perda itu bisa lakukan. Itu menjadikan alasan oleh pemerintah daerah sehingga waktunya dianggap bahwa tidak ada waktu lagi untuk melakukan pilkades. Kami berteriak Pak, setiap hari kami berteriak. Bahkan hampir seluruh fraksi di DPRD menyerahkan itu. Dan di setiap pertanggungjawaban bupati kami berteriak tentang pilkades. Ya alhamdulillah hari ini sudah ada. Saya tunggu pedesa di mana pedesa selama ini. Orang bilang bahwa mereka semua adalah kepala desa, yang sekarang mungkin banyak tidak jadi kepala desa, tapi tidak ada suaranya. Apakah dia takut tidak terpilih lagi dari kepala desa, atau takut tidak lolos dari pada saat pencarian kepala desa? Itu yang saya tunggu sebenarnya. Hari ini alhamdulillah bahwa Bapak hadir di sini, saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan ini gaungnya besar, dan ya karena kami terus terang, kami hanya mampu memberikan aturan dan memberikan uang. Ya kami tunggu sampai hari ini tidak ada peraturan. Itu bisa dibentuk kalau semua komisi ini sepakat juga. Tetapi ini bisa menjadi acuan. Bisakah kita berbicara kepada setiap komisi, memberikan pandangan-pandangan bahwasanya ini bukan permintaan dari seorang personal, tetapi ini adalah permintaan dari masyarakat yang notabene di DPR ini adalah suara rakyat yang harus kita wakili. Dengan melihat juga kondisi sekarang, apakah, ya ini menjadi pertanyaan lagi, apakah kita melihat keterpurukan ini dengan kondisi seperti ini saja, diam-diam saja tanpa mengambil sebuah kesimpulan, untuk melihat Takalar, kami berpikir untuk maju ke depan 1 tahun ke depan ini. Sampai dengan adanya, apalagi kita mengatakan bisa dilakukan pilkades apabila selesai melakukan pilkada. Sederhana cara kita berpikir. Yang kita perlu tahu bahwa apa alasannya Pak Bupati. Iya kan? Nah, kalau alasannya untuk stabilitas itu tidak diperbolehkan. Itu sudah melanggar ketentuan undang. Itu sudah ada dasar hukumnya. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan itu ada perubahan-perubahannya. Nah, saya kira begitu mungkin Pak Ketua. Kalau perlu dipanggil, kita duduk bersama. Kita meminta alasannya. Kalau memang itu tidak masuk akal bagi kita, maka kita akan penggantian staf desa, perangkat desa, kemudian
real politik hari ini, money politik, sesungguhnya dulu kepala desa bisa memukul rakyatnya, ini akibatnya money politik ini. Jadi akibatnya turunnya moralitas orang karena uang dipilih, maka rakyat memang harus logo saya, karena saya tidak hargai. Jadi kamu jawab. Memang realitas politik hari ini menjadi 2021 tidak ada lagi alasan untuk menunda pilkades. Tidak ada lagi alasan, apalagi di tahun 2020 ini memang dia masih ada celahnya. Mengapa saya katakan ada celahnya? Terkait adanya himbauan dari Mendagri terkait penundaan pilkades. Tapi di tahun 2021 tidak ada lagi alasan. Ya, yang saya harapkan di sini untuk di tahun 2021 saya mengajak semua teman-teman dari Forum Silapdes untuk mengawal di tahun 2021 tidak ada lagi alasan untuk menunda pilkades. Apalagi di fraksi saya, di fraksi Nasdem mendesak Bupati untuk 2021 diadakan pilkades. Mudah-mudahan Bupati masih mengingat, apalagi kita pada saat pilkada itu Partai Nasdem dan Partai PKS itu sebagai pengusung, tapi pada dasarnya kita dianggap sebelah mata. Bapak pimpinan DPR yang belum terjadwal sampai saat ini, sampai terjadinya pencopotan di beberapa perangkat desa, jujur ada satu problem yang sampai saat ini betul-betul sangat memprihatinkan terkait dengan banyaknya saya lihat oknum ASN yang boleh dikatakan rangkap jabatan, dan itu tidak bisa dipungkiri. Ada yang jabat kepala desa terus jadi ketua BPD lagi. Inilah bagaimana fungsi DPR sebagai lembaga kontrol ini untuk memberi pressure kepada pemerintah daerah agar ini terjadi. Saya melihat ini betul-betul akan jelas tidak akan optimal suatu pemerintahan apabila terjadi seperti ini. Karena saya ini masyarakat desa, Pak. Saya merasakan langsung itu dampak bagaimana transisi pemerintahan ini sampai adanya tidak menonton tak basi-basi dengan pembangunan. Apalagi dengan betul-betul sejahtera ke masyarakat. Tidak ada yang namanya RPJMD. Saya warga Takalar. Saya mengamati Takalar. Saya kebetulan dulu di Forum Interaksi Anak Takalar di Dewan Anak dan baru kembali ke sini pada hari ini. Ada perubahan yang terjadi di daerah kita. Mungkin entah pengaruh apa sehingga terjadi hal demikian. Sepertinya kita sama-sama bekerja tetapi tidak pernah lagi bekerja sama. Berarti ada papasan Triolo mungkin yang sudah kita lupakan, bagaimana kemudian kita bekerja untuk saling berkasih sayang sehingga Takalar betul-betul menjadi kota Panranuang yang bisa kita harapkan untuk membangun Indonesia ke depan. Saya mendengarkan hari ini pernyataan dari Bapak Ketua dan semua kawan-kawan. Saya agak sedih. Kenapa saya menyatakan demikian? Karena saya melihat, wow, sungguh jauh berubah Takalar di masa lalu. Bukan apanya, saya ingin mendengarkan penyampaian-penyampaian yang begitu penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang, tetapi yang terjadi memang hampir karena apakah pergerakan demokrasi kita yang tergeser atau seperti apa, sepertinya ini kita sangat begitu sulit untuk duduk bersama dan mencari sebuah solusi terbaik. Yang ada di kita adalah bagaimana saling menyalahkan dan akhirnya yang muncul adalah rakyat yang jadi korbannya. Hari ini di kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih banyak utama kepada Pak Ketua Adat Gelar Tonasa dan seluruh kawan-kawan dan Pak Ketua atas waktu yang diluangkan dan bersama Bapak Ketua Komisi bisa menerima kami. Salah satu yang ingin saya usulkan bahwa di ASN coba kita lihat pemilihan DPD di desa-desa, betulkah tidak ada ASN yang masuk di
calon di BPD. Termasuk di desa saya misalnya, ketua BPD saya adalah seorang PNS, seorang kepala sekolah, dan saya tidak pernah diundang pada saat pemilihan BPD. Saya tidak tertarik untuk menjadi BPD karena saya juga punya tugas lain di organisasi yang saya harus emban. Tetapi ini hal yang perlu saya kritiki, dan alhamdulillah hari ini bisa ketemu langsung Pak Ketua dan menyampaikan langsung aspirasi saya. Dan tadi saya sedikit mengkritiki pernyataan Pak Ketua Komisi menyatakan bahwa silahkan saja datang audiens ke Pak Bupati. Terus terang kalau itu kita bisa datang langsung, kami tahu prosedurnya. Tetapi hari ini kita datang sebagai rakyat dan ini menguatkan Pak DPR bahwa ketika memang kita punya niatan yang sama yang bagus, kenapa tidak? Ayo kita bergerak bersama untuk mendorong bagaimana sehingga yudikatif Pak Bupati beserta jajaran atau di Pemda, di pemerintahan di luar dari legislatif untuk bisa menjalankan tugas sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Dan saya kira kami atas nama pimpinan DPRD bersyukur kemudian forum Silatdes datang ke DPRD untuk kemudian memberikan masukan, saran, presur terhadap DPRD untuk bagaimana mendorong program-program daerah kita, termasuk dalam hal ini adalah Pilkades serentak, dan tentu kesimpulannya bahwa kami menerima baik dan insya Allah senantiasa kemudian ingin menerima apa yang menjadi masukan dari saudara-saudara kita dari forum Silatdes. Hanya saja kemudian tetap bahwa kami hanya mendorong dan tentu di eksekutif lah eksekutornya, tapi ya namanya saja kita tetap akan mempresur dan akan menempuh segala upaya untuk bagaimana kemudian apa yang menjadi harapan-harapan saudara-saudara kita di forum Silatdes dan seluruh masyarakat Takalar bisa terregulasi terkait dengan seleksi calon kepala desa yang betul-betul selektif, dan kedua kami juga akan mendorong di sini lahirnya regulasi atau peraturan daerah terkait dengan perangkat desa, dan kemudian juga insyaallah tetap akan menganggarkan anggaran pelaksanaan Pilkades 2021 dan mendorong tidak bisa tidak pelaksanaan Pilkades sepanjang tidak ada regulasi atau aturan yang kemudian tidak membenarkan adanya Pilkades. Mungkin terakhir statement terakhirnya apa harapan? Saya berharap bahwa kemudian kita ini bersinergi antara eksekutif dan legislatif untuk kemudian mengantar Takalar ini menjadi Takalar yang unggul dan baik. Ya, makasih banyak. Atau ada tambahan mungkin? Ya, saya kira kami dari Komisi 1 sebenarnya dari awal sudah mendorong bahwa Pilkades ini harus dilaksanakan, namun karena regulasi dan adanya wabah pandemi ini sehingga tahun ini tidak ada Pilkades. Harapan kami ya memang sama Pak Ketua, mudah-mudahan tahun depan Pilkades kita dilaksanakan di 2021.